Seorang pelajar di Tulung Agung, Jawa Timur mengalami depresi berat setelah video dan fotonya tanpa busana beredar luas di masyarakat. Polisi kini mencari pelaku penyebar konten pribadi tersebut. Puluhan video dan foto asusila yang diduga diperankan oleh seorang pelajar SMK di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur beredar luas di media sosial dan aplikasi penyimpanan daring. Korban kini mengalami depresi setelah video-videonya beredar luas. Setidaknya ada 26 video dan 20 foto tanpa busana yang beredar di masyarakat. Dalam salah satu video, pemeran masih memakai seragam salah satu SMK negeri di Kabupaten Tulung Agung. Polisi kini menyelidiki penyebar video tersebut setelah orang tua pelajar tersebut melaporkan kasus ini ke polisi. Kepada orang tuanya, pelajar tersebut mengaku merekam video tak senonoh itu dibuat saat dirinya berpacaran dengan seorang pria sebayanya. Diduga video tersebut sengaja disebarluaskan oleh sang mantan kekasih. Berdasarkan laporan yang kami terima, ibunya menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal melalui aplikasi WhatsApp yang menyebarkan foto maupun video dari korban tersebut. Dan dari laporan tersebut juga ibunya mengetahui bahwa ibunya juga kepada korban meng-cross-check bahwa benar itu adanya korbannya tersebut. Jadi nanti ibunya juga akan kami periksa, wawancarai lebih tambah lagi mengenai keterangannya. Keluarga berharap polisi mengusut kasus ini dan menangkap pelaku penyebaran konten pribadi korban. Hingga kini, polisi belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap pemeran video karena masih mengalami depresi. Muhammad Muejijin, Tulung Agung, Jawa Timur. Penyebaran pornografi di internet yang tak terbendung lagi membuat banyak anak-anak menjadi korban. Upaya mencegah pengaruh buruk pornografi tak berjalan dengan efektif. Lantas seperti apa upaya yang harus dilakukan untuk menyelamatkan anak bangsa dari pornografi? Kita sudah bersama dengan Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI. Selamat siang, Pak Jasra. Selamat siang, Mbak Dede. Pak, ini kan keterlibatan anak dalam aksi asusila ini semakin mengkhawatirkan. Apakah upaya untuk membendung penyebaran pornografi tak berjalan dengan baik, Pak? Iya, sebetulnya kalau dari sisi regulasi saya kira kan sudah cukup banyak tersedia ya. Dan termasuk juga upaya-upaya yang harus dilakukan oleh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan termasuk juga orang tua, agar upaya-upaya pencegahan itu lebih utama agar anak tidak menjadi korban. Namun kita lihat dengan derasnya informasi dan di mana anak-anak kita menurut pengguna Asosiasi Jasa Internet dari 84, juta anak, hampir 30 jutanya sudah berada di media sosial. Saya kira ini data besar yang satu sisi kita tentu bangga bahwa anak kita secara cepat mendapatkan informasi yang dimana dalam Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang layak, baik dalam bentuk video, dalam bentuk tulisan, dan seterusnya. Namun dampak-dampak yang sangat luar biasa dan termasuk juga dalam aduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan kasus-kasus yang pada akhirnya anak berhadapan dengan hukum, gitu ya. Inilah yang tentu yang harus kita antisipasi, jangan sampai anak kita dalam perkembangan teknologi informasi ini mereka tertinggal dan bahkan menjadi korban dengan situasi yang tentu beragam ya, yang dengan bermacam modus yang pada akhirnya anak menjadi korban. Nah, selanjutnya tentu pendampingan orang tua ketika gadget diserahkan ini penting gitu ya, agar teknologi informasi ini tidak memperburuk situasi anak. Di samping itu juga kita perlu dorong ya, apalagi di pasca pandemi ini, bagaimana kesehatan reproduksi anak dan remaja yang saya kira sosialisasinya perlu dimasifkan, gitu ya. Termasuk juga perilaku pertemanan yang tidak baik, ya seperti kasus dalam video ini, yang tentu kita harus antisipasi ya, terutama bagaimana keluarga, sekolah, gitu ya. Kemudian dalam kasus ini ya tentu kita minta kepolisian untuk segera melakukan penegakan hukum.
Di samping itu juga kita mohon kepada masyarakat dan netizen untuk tidak mensebarluaskan video-video atau konten-konten yang tidak layak tersebut. Oke, nah tadi kan ada berita juga Pak yang sudah kami tayangkan sebelumnya mengenai anak SMP yang mencabuli bocah 6 tahun, kemudian ada juga anak SMK yang video pribadinya ini diduga disebarluaskan oleh sang mantan pacar begitu. Bagaimana Anda melihat kasus-kasus ini Pak? Ya, jadi anak kita kan dengan banyaknya berada di media sosial, mereka tidak terhindarkan dengan dampak-dampak negatif dari media sosial itu. Ya. Mereka terpapar dengan konten pornografi, di mana dalam kajian Harvard University, anak yang terdampak dengan paparan pornografi itu sama dengan kecanduan narkoba. Jadi dia sebetulnya, ini adalah puncak sebetulnya dari kasus-kasus yang kekerasan terhadap anak yang kita terlambat menangani. Ya, jadi dia menonton video-video porno, kemudian daya rusaknya sangat luar biasa, dan termasuk juga misalnya kasus Riau ya, di mana anak TK juga melakukan kekerasan seksual pada temannya. Gitu ya. Jadi sangat belia sekali gitu ya. Dan anak ini adalah peniru ulung. Dia akan melihat dan menyaksikan apa yang dia tonton dan dia coba gitu ya, walaupun itu melanggar hukum gitu ya. Jadi saya kira upaya pencegahan penting, tapi penanganan juga penting. Jadi anak-anak yang kecanduan pornografi atau terdampak dengan pornografi tentu harus dipastikan rehabilitasinya sehingga satu saat dia tidak menjadi pelaku gitu Mbak Ades. Oke, apa lantas peran yang sudah diambil oleh KPAI begitu dalam upaya mencegah keterlibatan anak dalam kejahatan seksual yang kemudian dipengaruhi oleh pornografi ini Pak? Ya, ini sedang kita satu terkait bagaimana efektivitas perpres ya, penurunan kekerasan terhadap anak. Ada 17 kementerian lembaga dan Pemda ini sedang kita evaluasi sejauh mana efektivitas itu. Kemudian yang kedua, kita sedang menyiapkan juga bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, roadmap perlindungan anak di ranah daring. Ada 3 hal, satu, bagaimana memitigasi besarnya data anak di media sosial dan di internet. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme perlindungan di media platform yang ada, baik itu bersifat pribadi dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang ketiga tentu bagaimana penanganan. Ya, jangan sampai penanganan ini anak terpublikasi secara luas baru kita melakukan penanganan. Jadi 3 hal inilah yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini. Di samping itu tentu program-program yang ada seperti literasi digital, kemudian kesehatan reproduksi remaja, kemudian menyampaikan mana hal yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh siapapun gitu ya, di organ-organ tubuh penting gitu ya. Ini terus dilakukan. Gitu. Sehingga anak-anak kita itu memiliki pengetahuan dan pemahaman dan dia juga ikut terlibat untuk memutus mata rantai kekerasan dan termasuk juga terkait pornografi ini, gitu Mbak. Baik, jadi penting juga peran orang tua di sini untuk tetap menjaga dan juga mengawasi apa yang ditonton anak-anaknya dan juga pengawasan terhadap penggunaan internet agar tidak disalahgunakan. Terima kasih banyak Pak Jasa Putra, Wakil Ketua KPAI yang telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang hari ini. Ya.